Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kalau ada orang yang mencaci kita, mengumpat kita, boleh tidak kita membalas? Hadis yang kita pelajari adalah al-mustabbani maqal. Orang mengumpat, kemudian kita umpat sesuai dengan umpatan yang diumpatkan itu. Maqal, ya sudah, BEP selesai, nggak ada dosa. Kita yang diumpat, kita balas umpatannya, selesai. Ibaratnya sudah terbalas. Kita tidak dosa. Dia juga tidak dosa karena mengumpat, sebab umpatannya sudah kita balas. Cuma dosa orang yang pertama itu adalah dosa mulai. Ya, mulai, karena dia mulai maka dosa mulai. Tapi dosa dia ngumpat sudah lunas karena kita balas umpatan dengan pas sesuai dengan apa yang diumpatkan. Itu. Maka Bapak yang saya hormati, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslimnya, ya, beliau mengatakan, ya, anna ismas sab al-waqi' minasnaini mukhtasun bil badi' minhuma kullihi illa ayyatajawaz athani qadaral intisar fayaqulu lil badi' akthar mimma qala lahu. Jika kita diumpat, kemudian kita balas umpatan itu persis seperti umpatan yang dia umpatkan, maka sudah lunas. Dosa dia lunak, dia tidak dosa, kita juga tidak dosa, sudah saling membalas, sudah selesai. Cuma dosa yang pertama tadi ada tambahan dosa, yaitu dosa mulai. Selama yang balas ini balas apa adanya, persis seperti yang diumpatkan yang pertama, Pak. Tidak lebih. Kalau yang balas itu dengan balasan lebih, berarti dia dosa kelebihannya itu. Nah, termasuk, Pak, ya, beliau Imam Nawawi memberikan contoh. Jika ada orang yang dasar kamu itu orang dolim, terus kita balas kamu juga dolim, dah lunas, Pak, lunas. Ya. Bodoh lo, kita balas, Pak. Kamu juga bodoh lo, nah, lunas, sudah selesai, wes selesai. Nah. Cuma yang pertama tadi tetap untuk dosa, yaitu dosa mulai. Jadi begitu. Kemudian Bapak yang saya hormati, dalilnya apa kok kita boleh membalas umpatan dengan tidak menambah-nambah itu? Ya, Allah juga memang itu hak kita, Pak. Kita didolimi, kemudian kita balas, kan begitu. Dalam Islam kan begitu kan. Naudzubillah, ini contoh saja. Ada orang, ya kan, berbuat sesuatu kepada kita. Karena dia marah begitu, kuping temannya dipotol. Kan dalam Islam boleh kan, Pak, silakan. Kalau mau balas silahkan, tapi kan harus diproses dengan di pengadilan, Pak, ya, tidak sendiri-sendiri. Harus ada pengadilan gitu. Diajukan ke pengadilan, saya tidak terima, saya dipotong ke telinga saya minta dibalas seperti dia yang dia lakukan. Nanti hakim akan memutuskan, dipotong sesuai dengan potongannya itu, Pak. Potongannya pol ya dipol sisan gitu. Kalau dia motong sedikit disobek ya disesuaikan supaya pas. Enggak apa-apa itu, Pak. Ada orang yang gimana temannya dicolok begitu, dengan sengaja temannya dicolok matanya. Maka balasannya kalau dia mau, saya juga pengen nyolok. Kalau memang sengaja, Pak, ya, maka dicolok. Itulah Islam. Boleh membalas. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 194, "Famani'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum." Kalau ada orang melanggar sesuatu, berbuat dolim kepada kamu, dan memang perbuatan dolim itu bisa dibalas dengan pas, tidak kurang tidak lebih, balas saja. Fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Kecuali kalau memang tidak bisa pas, Pak, nggak boleh. Kalau nggak bisa pas nggak boleh. Contoh, Pak, ya, ada orang istilahnya itu nggak tahu gimana, temannya itu dipukul pakai palu gitu, Pak, ya, akhirnya tangannya retak. Lah, buat tangan retak itu kan susah, Pak, itu. Apakah boleh dibalas? Dasarnya, kaidahnya adalah kalau pengadilan Islam mau balas boleh tidak,
kaidahnya adalah kalau memang bisa membalas dengan pas, tidak kurang, tidak lebih, maka boleh dibalas. Tapi kalau tidak bisa pas, tidak bisa kurang lebih, nggak boleh dibalas. Apa itu yang nggak boleh dibalas itu? Pokoknya kalau nanti balasannya atau dia minta membalas kok tidak bisa setimpal, maka tidak boleh. Seperti tulang retak, seperti tulang remuk, seperti apa itu kan susah untuk ngepasin. Kalau susah dipasin ketika membalas, maka tidak boleh. Ketika tidak boleh, maka dia harus ganti rugi. Ganti rugi, kemudian macam-macam lah ya, ganti rugi dan lain sebagainya. Kemudian surat An-Nahl ayat 129, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Jika kamu membalas, maka balaslah seperti dia melakukan pelanggaran itu. Fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Harus pas. Tidak boleh lebih. Kalau mau kurang boleh Pak ya. Kalau mau kurang boleh. Karena dia dulu melakukan kepada saya seperti ini, saya mau membalas segini saja, tidak apa-apa. Selebihnya dimaafkan, bagus. Tapi yang tidak boleh adalah melebihi dari kadar kedoliman yang orang pertama lakukan. Wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Jika kita sabar, memaafkan, itu lebih baik. Namun begitu Bapak yang saya hormati, tetap ya dalam Islam ini silahkan dibalas asal pas, tidak lebih. Cuma kalau kita sabar dan memaafkan itu lebih baik. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlaknya Nabi, Pak. Nabi Muhammad itu kalau dirinya yang dilecehkan, dirinya yang dihina, dirinya tok yang didolimi, maafkan dia Pak. Lah kayak orang Yahudi itu yang kurang ajar itu Pak. Setelah Rasulullah menang perang Khaybar, orang-orang Yahudi Khaybar itu Pak buat kambing guling, terus kambingnya itu dikasih racun. Rasulullah datang ke makan kambing guling itu, kebetulan Rasulullah itu agak telat Pak. Sebelum Rasulullah makan itu sahabat sudah pada makan. Lah Rasul pas ngambil kemudian dikunyah itu, daging itu memberi kabar, memberitahukan kepada Nabi, nek daging itu ada racunnya. Nah itu kan mukjizat Pak ya, salah satu mukjizat Rasul. Wong unta saja ketika didolimi tuannya saja unta lapor sama Rasulnya. Akhirnya Rasul muntahkan, kemudian berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, daging ini setelah saya kunyah, dia ngasih tahu saya kalau dia ada racunnya. Akhirnya sahabat berhenti makan. Tapi sahabat kan ada yang sudah masuk Pak, ada yang sudah kenyang malah. Benar Rasul SAW bertanya kepada sahabatnya, siapa yang ngasih kambing ini? Wong Yahudi. Panggil. Siapa orangnya? Fulan. Panggil. Terus tanya Pak, kenapa kamu ngasih racun ini? Wong Yahudi Pak. Saya ingin ngetes Nabi Muhammad. Saya ingin ngetes kamu wahai Muhammad. Kalau kamu itu Nabi, benar-benar Nabi, pasti kamu akan tahu kalau daging ini ada racunnya. Tapi kalau kamu Nabi palsu, biarlah kamu mati, biar kita aman. Tidak dibohongi oleh Nabi palsu. Itu kan meskipun nguji Pak, tapi kan kurang ajar Pak wong Yahudi itu. Ujian kok pakai nyawa itu loh. Mbak ya ujian itu ujian kayak sahabat Salman Al-Farisi itu loh Pak. Ujiannya kan bagus itu. Tanda-tanda Nabi Muhammad itu tidak mau makan sodako, maunya hadiah kan gitu. Akhirnya Salman sebelum masuk Islam Pak datang kepada Nabi, Rasul sodako. Rasul bilang, saya tidak makan sodako gitu. Kemudian suatu hari datang lagi Rasul, hadiah dari saya. Oh ya, saya makan. Kan gitu Pak. Dasar wong Yahudi kan Pak itu. Itu kan ada sesuatu terselubung. Cuma mereka berdalih menguji saja. Sebetulnya mungkin memang mereka itu pengen membunuh Nabi Muhammad. Tapi mereka kan pinter. Wong Yahudi itu kan umat yang paling pandai berkilat, paling pandai bersilat lidah, paling
pinter membuat kebohongan Pak. Akhirnya begitu. Kurang ajar tuh Pak, ngetes kok sampai mempermainkan nyawa. Tapi Rasulullah Pak, Rasul itu ya sudah kalau begitu. Untuk saya kan sudah sebagian racun sudah masuk kan Pak ke dalam dirinya meskipun beliau keluarkan daging yang dikunyah itu. Untuk saya maafkan. Tapi kalau nanti sahabatku yang sudah kadung makan ini kok ada yang mati, kalian dikisos. Betul Pak, ternyata ada sebagian sahabat yang udah makan yang mati akhirnya udah dikisos. Dikisos karena membela hak sahabatnya. Kalau haknya Nabi Muhammad, maafkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW Fathu Makkah, Mekah ditaklukkan Pak. Semuanya takluk tunduk. Nah, itu kan enak tuh Pak Nabi Muhammad itu. Sapa dulu sing ngidoni aku, sapa dulu sing naburi debu aku. Laporkan, catat. Kasih hukuman kan bisa. Tapi kan Rasulullah itu kan akhlaknya kan Masya Allah Pak. Bukan hanya baik akhlak Rasulullah itu, tapi lebih baik dan paling baik itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul balas baik itu sudah. Tapi kan Rasul tidak mau baik, Rasul maunya itu lebih baik dan paling baik. Rasul maafkan itu Pak. Ketika Fathu Makkah itu. Makanya pagi-pagi itu hari yang kedua mereka dikumpulkan. Wahai penduduk Mekah, kira-kira apa yang akan saya lakukan sama kalian? Nah, mereka ya akhirnya ya bilangnya ya kamu adalah saudara kita yang mulia, putra dari saudara kita yang mulia, kamu adalah gini. Nah, akhirnya Rasulullah Pak ya, tidak menghukum, tidak membalas itu. Ya. Rasulullah mengatakan idhabu fa antum tulaqa. Dah bubar semuanya pergi pulang, kalian bebas, tidak saya hukum. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengajarkan kita untuk bagaimanapun juga kalau kita bisa sebaiknya kita tahan amarah Pak. Kita tahan. Sebab kalau amarah itu kita lampiaskan biasanya kan yun sewu Pak, stroke. Kalau marah ini dilampiaskan kadang-kadang stroke lah, jantungan lah. Tapi kalau kita mulai bisa mengendalikan amarah, mulai bisa memanage amarah, kita kendalikan, kita tidak gampang emosi kita. Insya Allah Pak, jantung kita juga sehat lah insya Allah, tidak stroke lah insya Allah. Dan itu banyak sekali Bapak yang saya hormati. Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bagi orang yang sabar dan ghafara, tidak membalas tapi memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, itu adalah suatu perkara yang hebat, perkara yang memang berat. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang istimewa diberi Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati untuk memaafkan orang. Makanya sampai Allah mengatakan azmil umur. Sabar dan memaafkan itu azmil umur, perkara yang memang azm, perkara yang berat, yang besar. Makanya manusia terbaik itu kan nabi. Di atasnya adalah rasul. Para nabi, para rasul, di atas para rasul adalah 5 rasul. Yang paling sabar, yang paling memaafkan, sehingga dinamakan ulul azmi. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Wahai Nabi Muhammad, sabarlah seperti ulul azmi bersabar. Wala tasta'jil lahum, jangan kamu segera minta kepada Allah, ya Allah hancurkan mereka segera, jangan. Wala tasta'jil lahum, jangan segera kamu minta doa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka, jangan. Makanya Nabi Muhammad kan akhirnya Pak, orang-orang yang jahat kepada Nabi Muhammad itu kan diberi waktu kan Pak. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian balik dari Madinah ke Mekah dengan membebaskan kota Mekah itu kan 8 tahun. Jadi mereka dikasih tangguh 8 tahun untuk merenungkan, untuk menimbang-nimbang. Artinya mereka diberi kesempatan
Intinya agar mereka masuk Islam. Ternyata betul Fathu Makkah berbondong-bondong orang yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kan memuji, Pak. Di antara sifat orang yang muttaqin itu kan memaafkan. Surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Allah, bersegeralah menuju surga yang luasnya langit dan bumi yang disiapkan bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Selalu infak baik ketika kesusahan maupun kesulitan. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Ini Pak, menahan amarah. Nanti jantungnya sehat, ora gampang stroke, ora gampang jantungan. Wal afina anin nas, gampang memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kalau kita memaafkan orang, Pak, Allah akan menambah kemuliaan kita. Bukan akan menghinakan, tidak, akan memuliakan kita. Hadis Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa mazadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Jika ada seorang hamba memaafkan, Allah akan nambah kemuliaannya. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Jika salah seorang dari hamba Allah itu kok rendah hati, justru Allah akan menaikkan dia. Dia semakin merendahkan hatinya, Allah akan menaikkan dia. Satu lagi Bapak saya hormati, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Dia cerita, Pak, suatu hari itu ada Rasul, ada sahabat-sahabat yang lain, ada Abu Bakar. Entah gimana ceritanya, Pak, tiba-tiba datang orang laki-laki itu, Abu Bakar dicaci maki sehabis-habisnya. Abu Bakar juga iki ana apa gitu loh. Abu Bakar enggak sadar, enggak tahu menahu, tiba-tiba orang datang mencaci maki Abu Bakar. Ketika dia caci maki, Pak, Abu Bakar diem saja. Ketika Abu Bakar diem itu, Pak, Rasulullah itu senyum-senyum. Maksudnya apa, Pak, senyum-senyum itu? Syukur apa piye? Bukan. Kenapa Rasulullah senyum, Pak? Kemudian saking kebangetan orang itu mencaci, akhirnya Abu Bakar balas. Ketika Abu Bakar balas, Rasulullah kelihatan marah di mukanya, akhirnya Rasulullah pergi. Ketika Rasulullah pergi, Pak, Abu Bakar akhirnya nututi Rasul, Pak. Rasul, kenapa tadi kok ketika orang nyaci saya diem, Rasul senyum-senyum. Ketika saya balas, Rasulullah kelihatan di mukanya marah, terus Rasul pergi. Kenapa? Kan hak saya, Rasul. Hak saya. Dia nyancinya berkali-kali, saya cuma balas sekali. Itu kan hak saya, Rasul. Terus Rasul bersabda gini, Mas. Pak, innahu kana ma'aka malakun yaruddu angka. Falamma radata alaihi ba'da qawlihi waqa'a syaitan. Falam akun li'aq'uda ma'asyaitan. Wahai Abu Bakar, bukan begitu. Itu memang hakmu. Kenapa saya senyum tadi? Ketika kamu diem tidak membalas itu, kamu itu dibalaskan oleh malaikat. Kamu dibela oleh malaikat, kamu dibalaskan malaikat. Makanya saya senyum, karena ada malaikat yang balaskan kamu. Senang ada malaikat datang. Ketika kamu membalas, malaikatnya pergi, yang datang setan. Nggak mungkin lah saya duduk di situ bersama setan, saya nggak mungkin, saya pergi. Nah ini kan berarti kan kalau kita sabar, tidak membalas, kan malaikat akan bantu kita, Pak, membela kita. Tapi kalau kita mulai membalas, datang setan akan menggoda kita. Lah makanya salah satu pintu setan masuk ke kita dan menguasai kita kan ketika kita amarah itu loh, Pak. Ketika kita marah langsung setan masuk menggoda kita saat itulah. Nah, makanya amarah itu kan panas, setan itu api, cocok sudah. Nah itu. Terakhir adalah apa yang